Mungkin masih banyak di antara kita yang berpikiran kalau cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan adalah dengan menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik, seperti aku ingin menjadi YouTuber dengan 1 juta subscribers, pengusaha dengan omset miliaran rupiah, ataupun pemain bola yang ingin menjadi juara, dan sebagainya. Tapi jika kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya hampir semua hasil-hasil yang kita dapatkan tak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang telah kita tetapkan. Kita berhasil mendapatkan 1 juta subscribers bukan karena kita memiliki tujuan untuk menjadi YouTuber terkenal, tapi karena kita terus konsisten mengupload video-video yang berkualitas. Kita berhasil mendapatkan omset miliaran rupiah bukan karena kita memiliki sasaran menjadi pengusaha sukses, tapi karena gagasan-gagasan kita, kualitas produk, dan pemasaran produk kita dapat diterima oleh banyak konsumen. Jadi izinkan saya di sini untuk memberikan sudut pandang lain yang saya kutip dari buku Atomic Habits, bahwa hasil-hasil yang telah kita dapatkan selama ini hampir tak ada kaitannya dengan sasaran yang kita tetapkan, melainkan berkaitan dengan sistem yang kita jalani. Karena itu saya ucapkan selamat datang di segmen catatan buku, di mana saya akan membagikan poin-poin apa saja yang saya dapatkan setelah selesai membaca buku, yang siapa tahu bisa bermanfaat bagi kita semua, atau sekadar menjadi bahan diskusi di kolom komentar di bawah. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Sasaran berbicara tentang hasil yang ingin kita raih, sedangkan sistem adalah sebuah proses yang mengantarkan kita menuju hasil-hasil tersebut. Jadi misalkan kita adalah seorang pelatih tim sepak bola, sasaran kita mungkin adalah memenangkan kejuaraan atau mendapatkan trofi. Nah, sistem kita dimulai dari merekrut asisten pelatih dan para staf ahli yang dapat membantu kita, merekrut para pemain yang potensial dan sesuai dengan taktik yang akan kita jalankan, menyusun strategi yang baik, menyusun pola latihan yang teratur dan konsisten, membangun chemistry dan komunikasi antar pemain yang baik, dan sebagainya. Jika kita adalah seorang pengusaha, sasaran kita mungkin adalah meraih omset miliaran rupiah atau membangun perusahaan yang bernilai jutaan dolar. Nah, sistem kita dimulai dari menguji gagasan-gagasan produk kita, apakah dapat diterima oleh konsumen atau pasar, merekrut karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kriteria dari perusahaan kita, menjalankan iklan pemasaran agar bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, dan sebagainya. Dan begitu pula dengan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Ada sasaran yang ditetapkan, dan ada sebuah sistem yang terus dijalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran yang kita tetapkan dan hanya berfokus pada sistem yang ingin kita jalankan, apakah kita akan tetap berhasil? Menurut saya, ya, kita akan tetap berhasil. Karena input pasti sesuai dengan outputnya. Ketika kita menekan tombol A di keyboard, maka yang keluar dari layar adalah pasti huruf A. Ketika kita menanam singkong di tanah, maka yang tumbuh pasti adalah singkong. Gak mungkin kan yang tumbuh jagung gitu, kecuali di putar. Jadi kalau misalkan kita adalah pelatih tim sepak bola, kemudian hanya fokus untuk memikirkan bagaimana menyusun strategi yang baik, bagaimana mengatur pola latihan yang baik, bagaimana cara membangun chemistry dan komunikasi antar pemain yang baik, maka kemungkinan kita untuk memenangkan setiap pertandingan juga akan menjadi lebih besar. Karena pada dasarnya tujuan dari bidang olahraga apapun adalah untuk mencetak skor sebanyak-banyaknya. Tapi tentunya aneh kan, kalau selama pertandingan, para pemain hanya fokus buat ngeliatin papan skor aja gitu. Nah, lalu apakah sasaran itu sama sekali tidak penting? Ya, tentu tidak. Sasaran itu bagus untuk menentukan arah kemana kita ingin bergerak. Tetapi sistem adalah yang terbaik untuk kemajuan. Yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan sasaran, sedangkan kita lupa untuk menyediakan cukup waktu untuk merancang sistem. Alasan lain mengapa kita lebih baik fokus pada sistem dan bukan sasaran adalah karena sasaran tidak membedakan antara pecundang dan pemenang. City dan MU ketika bermain di EPL juga memiliki sasaran yang sama, yaitu untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Tapi apa yang membuat City berhasil dan MU tidak adalah karena sistem yang mereka jalankan berbeda. City berhasil menjadi juara karena dana yang besar yang mereka miliki dapat mereka manfaatkan dengan mengatur manajemen yang baik,
merekrut pelatih-pelatih terbaik, melakukan scouting pemain-pemain terbaik dan potensial untuk direkrut, membangun akademinya dengan baik, menjalankan taktik dan latihan dengan baik, serta menjaga ruang internal dengan baik. Semua itu dijalankan sebagai bagian dari sistem klub tersebut, hingga akhirnya berhasil mengantarkan mereka menuju kesuksesan dan bahkan bisa menjadi juara UCL meskipun harus menunggu selama bertahun-tahun. Begitu pula yang terjadi dengan Leicester City. Bukan sasaran yang membuat Leicester City menjadi juara IPL di tahun 2016. Mereka bahkan mungkin tidak pernah membayangkan hal tersebut terjadi. Tim-tim lain seperti Tottenham dan Arsenal memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan Leicester yang dananya lebih terbatas. Tapi karena mereka berhasil merekrut pemain dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, menjaga konsistensi mereka di liga dengan baik, mereka akhirnya bisa keluar sebagai juara dan mengejutkan dunia. In 2016, Leicester City are the champions of England. A Premier League tale without compare. Terlalu fokus pada sasaran terkadang bisa membatasi kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita seolah-olah mendoktrin diri kita bahwa ketika aku berhasil mendapatkan sasaran tersebut, baru aku akan bahagia. Akhirnya hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, karena kita terus menjauhkan diri dari kebahagiaan sampai kita berhasil mendapatkan sasaran tersebut. Nah, alternatif untuk mencegah hal ini adalah dengan mengalihkan fokus kita kepada proses dan sistem. Karena ketika kita sudah jatuh cinta pada prosesnya dan bukan produk akhirnya, maka setiap sistem kita berhasil berjalan dengan baik, itu sudah cukup untuk membuat kita tenang dan bahagia. Kemudian, sasaran juga terkadang tidak sesuai dengan kemajuan jangka panjang. Contohnya, banyak atlet lari yang telah berlatih keras selama berbulan-bulan agar bisa finish di posisi pertama. Begitu mereka berhasil, mereka berhenti untuk berlatih karena tidak memiliki motivasi lagi. Dan ini juga mungkin yang terjadi pada beberapa, mohon maaf, favorit kita gitu. Mana dulu ketika tes, mereka berlatih dengan keras agar bisa lolos dari tes tersebut, tapi begitu mereka berhasil, mereka tidak semangat lagi dalam berolahraga, maka kurang dalam menjaga pola hidup mereka, hingga akhirnya tubuh mereka tidak atletis lagi seperti dulu. Sedangkan mereka yang menganggap latihan itu adalah proses dan bahkan identitas mereka, bahwa saya adalah orang yang gemar berlatih dan berolahraga, begitu mereka berhasil, mereka tetap menjalankan latihan seperti biasanya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk fokus membangun sistem yang bisa kita jalankan terus-menerus, jatuh cinta pada proses, bukan hasilnya, agar ketika kita sudah berhasil pun, kita tetap menjalankan sistem kita seperti biasanya. Meraih sasaran hanya mengubah hidup kita untuk sesaat. Kita mengira kalau yang perlu diubah adalah hasil. Padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang perlu benar-benar kita ubah adalah sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Kita akan terus mengejar hasil yang sama jika tidak mengubah sistem di baliknya. Agar dapat menjadi lebih baik, kita perlu menyelesaikan masalah di tingkat sistem. Benahi masukannya, maka keluarannya akan menjadi benar dengan sendirinya. Nah, itulah dia catatan buku kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan poin yang dibahas di video kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.